semuanya, di video kali ini kita akan belajar terkait microlearning, yaitu salah satu metode untuk belajar dengan ringkas dan efektif. Hari ini kita akan belajar microlearning bersama saya, Fania Clementina Edisa dengan NIM 26021747075 dari jurusan Psikologi, dan aku ditemani teman aku hari ini bernama. Yohanes dan Scotus Aerotritunyanan, NIM 26020763336 dari jurusan Game Application and Technology. Oke, mari kita langsung aja belajar. Oke, kita akan mulai dari definisi microlearning dulu. Pertama, microlearning adalah metode pembelajaran eh, yang mandiri, singkat, dan efektif, yang berfokus pada satu atau dua tujuan saja, sehingga bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Microlearning dapat diterapkan pada pendidikan formal maupun informal, yang dimana digunakan untuk mempelajari beberapa materi dalam waktu singkat melalui berbagai media. Selain itu, metode ini didukung oleh perkembangan dunia digital yang makin pesat. Nah, berikut adalah tujuan dari microlearning. Ya, yang pertama, microlearning ini bertujuan untuk mengurangi beban kognitif berlebih atau extraneous cognitive load. Jadi, biasanya seringkali kita mengalami extraneous cognitive load ini kalau mungkin kita merasa overwhelmed atau tugas-tugas kita kebanyakan. Nah, kadang kalau tugas kita kebanyakan rasanya kelabakan, jadi kita kayak bingung gitu mau mau mulai belajar dari yang mana. Nah, makanya ada yang namanya microlearning. Yang kedua adalah untuk membantu otak fokus mencerna materi dengan cepat dan mudah diingat. Yang ketiga, meningkatkan retensi dan pengulangan materi. Jadi kalau dalam psikologi ada teori di mana dengan sering mengulangi atau repeat materi yang kita ketahui, otak tuh akan bisa lebih mengingat materi tersebut, akan disimpan di long term memory. Lalu yang terakhir, untuk memberikan fleksibilitas belajar kapan dan di mana saja. Intinya, microlearning membantu kita belajar lebih cerdas, bukan lebih lama, namun tetap efektif. Lalu, siapa pengguna microlearning? Pengguna microlearning itu yang pertama adalah pelajar dan mahasiswa yang dimana menggunakan microlearning untuk mempelajari atau mereview materi-materi yang sudah pelajari secara cepat dan ringkas, misalnya sebelum ujian. Kemudian yang kedua adalah lifelong learners, yaitu pembelajar yang ingin mengupgrade skill secara bertahap. Contohnya untuk mengupgrade skill di Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun pemrograman. Kemudian yang ketiga adalah professional worker, di mana bisa digunakan untuk karyawan-karyawan di dunia profesional, seperti di korporat untuk onboarding atau training tanpa mengganggu jam kerja. Berikut adalah contoh penerapan microlearning. Ada beberapa format yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu software modules, yang kedua flashcards, yang ketiga infografis, dan yang keempat video pendek. Empat bentuk ini menjelaskan spektrum umum dari microlearning, yaitu latihan interaktif. Selain latihan interaktif, ada juga hafalan dan review materi dengan cepat, rangkuman visual, sampai tutorial singkat. Pengguna bebas memilih salah satu format tergantung dengan kebutuhan. Jadi, salah satu contoh yang seringkali digunakan oleh siswa dalam pembelajaran adalah menggunakan flashcards di HP. Ada aplikasi namanya Quizlet, di mana pelajar bisa memasukkan materi-materi yang perlu dipelajari, lalu tinggal belajar aja dari Quizlet. Jadi, microlearning ini bisa digunakan dengan efisien. Oke, kita akan melihat bentuk atau format microlearning pertama, yaitu software modules. Software modules ini adalah unit pembelajaran berbasis aplikasi. Contoh saja adalah Duolingo, sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempelajari bahasa asing. Di mana penerapannya yaitu setiap sesi fokus pada satu sampai dua tujuan saja, seperti definisi microlearning di awal. Misalnya, di sebuah sesi mempelajari 5 kotak kosakata baru bahasa asing. Dan modul ini bersifat cepat, interaktif, dan memberikan feedback yang instan. Pengguna atau user juga memiliki waktu yang fleksibel untuk mempelajari bahasa asing. Jadi bisa dipelajari di mana saja, misalnya sedang dalam public transport atau transportasi umum, di saat mengantri di restoran, ataupun dimanapun. Jadi lebih fleksibel. Nah, yang kedua adalah flashcards. Nah, tadi kayak udah dibahas ya, flashcards ini mendukung hafalan dan dilakukan berulang-ulang, repetitive. Dengan aplikasi contohnya seperti Quizlet, kita bisa mempelajari istilah atau konsep singkat,
lalu mengulang dengan pola terjadwal atau sela-sela waktu renggang. Ini sesuai dengan prinsip space repetition, sehingga retensi jangka panjang jadi lebih baik karena materi terus diulang-ulang. Jadi kalau di Quizlet itu ada berbagai fitur yang dapat membantu dalam microlearning, seperti penggunaan flashcards, penggunaan review materi, dan penggunaan tes. Aku sendiri sudah pernah pakai dan emang belajar menggunakan Quizlet atau metode flashcards ini benar-benar membantu dalam mengingat materi secara long term. Kemudian, format microlearning selanjutnya adalah infografis. Infografis itu adalah rangkuman visual yang meringkas inti materi dalam sebuah satu kanvas. Keberhasilan infografis ini dapat dilihat atas kejelasan dan keringkasan dari semua informasi yang dikemas. Infografis ini biasanya diterapkan untuk memahami hal-hal yang kompleks seperti data statistik hingga hasil penelitian. Biasanya infografis ini juga menggunakan visual untuk menarik orang dan untuk memahami informasi lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada video pendek. Biasanya video pendek ini durasinya 1 sampai 5 menit. Dan ini tuh seringkali dapat kita temukan dalam video tutorial step by step, tips cepat, atau demo video. Kuncinya ada pada konten yang padat, visual yang jelas, dan satu materi utama per video. Selain nonton, langsung bisa dipraktikkan oleh pembelajar. Misalnya, tutorial singkat, Microsoft Excel pada formula tertentu. Atau bahkan seringkali sekarang kita lihat di TikTok, banyak yang mulai mengajar menggunakan video-video jangka pendek seperti pembelajaran bahasa Inggris atau cara mengerjakan soal-soal di matematika. Jadi yang pasti video pendek ini sangat berguna kalau misalnya kita mau nonton di sela-sela waktu yang pendek. Kemudian bagaimana sih cara melakukan microlearning yang baik atau praktik terbaik dalam melakukan microlearning? Pertama, itu membatasi tujuan belajar, yaitu 1 sampai 2 tujuan belajar saja per sesi, agar mudah dipelajari. Kedua, desain visual itu harus simple dan minim teks. Pakai visual yang mendukung pesan yang disampaikan, misalnya saja seperti infografis tadi. Yang ketiga, pilih format yang sesuai dengan kebutuhan, seperti uh, modul software, infografis, atau video, ataupun flashcard. Kemudian yang keempat, ulang materi secara berkala agar membentuk memori setiap kali belajar. Yang kelima, optimalkan penggunaan mobile untuk fleksibilitas belajar. Seperti tadi, penggunaan Duolingo atau Quizlet di handphone. Dan juga yang terakhir, buat kuis pendek atau kuis singkat sebagai checkpoint agar kita tahu apakah kita sudah memahami materi yang kita pelajari atau belum. Lalu apa tren dan masa depan dari microlearning? Dengan perkembangan teknologi, microlearning itu lebih mengarah ke penggunaan mobile device yang bisa digunakan sewaktu-waktu, dimanapun dan kapanpun. Misalnya, tren yang pertama adalah gamifikasi yang makin umum untuk menjaga engagement lewat progres pembelajaran dan juga reward yang diberikan kepada pengguna atau user. Kedua, yaitu digital mobile learning yang menggunakan mobile yang bisa digunakan sewaktu-waktu lewat Quizlet misalnya, yaitu pembelajaran lewat mobile sehingga bisa digunakan lebih lebih versatile atau lebih fleksibel dimanapun user membutuhkannya. Kemudian yaitu ada AI integration yang ketiga, di mana integrasi AI itu akan menyesuaikan tingkat kesulitan, urutan materi dan rekomendasi, serta personalisasi dari konten-konten yang muncul kepada user dalam melakukan microlearning. Singkatnya, microlearning adalah strategi belajar yang ringkas, fleksibel, dan efektif. Dengan praktik yang benar, metode ini dapat mendukung pembelajaran formal atau informal, serta berpotensi menjadi tren pendidikan, pelatihan, atau training di masa depan lewat pesatnya perkembangan teknologi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi kami bawakan bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk belajar lebih efisien dan efektif. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih.